Hai guys, selamat datang di podcast Langit Biru. Kenalin nih, aku Hazrin absen 15 dari 9E. Aku Aira, absen 2 dari 9E. Gimana nih kabar kamu? Semoga baik-baik aja ya. Karena masih di suasana lebaran, kita mau ngucapin Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin cemilan biar kamu enjoy dengerinnya. Selin, jadi kita hari ini mau bahas apa sih? Jadi hari ini kita mau membahas soal Konferensi Asia Afrika atau yang lebih dikenal dengan KAA nih. Oh, KAA ya. Aku pernah baca artikel kalau KAA ini konferensi antara negara-negara di Asia dan Afrika yang kebanyakan itu baru merdeka ya. Ih, bener banget loh. Keren banget nggak sih? Mereka punya semangat yang tinggi gitu. Kamu tahu nggak? KA ini diadain di Bandung loh. Kamu juga tahu nggak proses tercetusnya ide pelaksanaan KAA ini? Kalau itu aku tahu nih. Pada tanggal 23 Agustus tahun 53, Ali Sosro Amijoyo di TPRS mengusulkan kerjasama antar negara-negara di Asia dan Afrika dalam perdamaian dunia. Lalu persidangan Kolombo tanggal 25 April sampai 2 Mei 1954, Indonesia memberikan usulan perlunya ada konferensi Asia Afrika tanggal 28 sampai 29 Desember 1954. Diadakan persidangan Bogor untuk memutuskan lebih rinci tentang tujuan persidangan dan siapa saja yang akan diundang ke KAA. Nah, akhirnya KAA diselenggarakan deh pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Gitu. Terus, waktu di Pers Bogor, mereka juga mutusin buat ngundang negara mana aja kan? Kurang lebih ada 29 negara Asia Afrika dengan latar belakang politik yang berbeda-beda. Wih, menarik nih. Apa aja sih latar belakang yang berbeda itu? Kalau itu kayak perbedaan ideologi, politik, dan lain-lain. Jadi di sana mereka kayak datang gitu negara yang bisa dibilang pro-Amerika. Hadir juga negara komunis kayak RRC, Vietnam Utara, gitu tuh. Hal ini ngebuat Perdana Menteri India mikir lagi nih soal jadi nggak ya diadain KAA, soalnya keadaan dunia lagi gawat. Terus, Perdana Menteri Indonesia berkunjung tanggal 25 September 1954 buat ngeyakinin Perdana Menteri India. Akhirnya di konferensi Bogor, Indonesia, India, Pakistan, Birma, Ceylon jadi negara pemrakasa KAA. Dan Indonesia dipilih jadi tuan rumah deh. Menarik banget ya. Lalu kenapa Indonesia bisa ditunjuk jadi tuan rumah? Nah, salah satu alasannya karena letak Indonesia yang strategis. Juga karena Indonesia sudah berpengalaman ngelenggarain acara internasional dengan sukses. Kayak itu loh, ASEAN. Nah, terus Bandung dipilih sebagai tempatnya karena fasilitas dan infrastrukturnya udah memadai nih buat diselenggarain acara internasional. Keren kan Indonesia? Latar belakang KAA aja udah menarik. Sebenarnya, kamu tahu nggak sih tujuan mereka ngadain KAA? Sekeren itu ya Indonesia. Tujuan dari KAA ini yaitu mempromosikan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain, serta melawan kolonialisme. Kalau gitu, contoh kerjasama mereka di bidang ekonomi itu apa aja sih? Terus di KAA mereka bahas apa aja? Nah, kerjasama ekonomi sudah banyak dibahas di materi sebelumnya. Salah satu contohnya yaitu kerjasama ekonomi di ASEAN, yaitu seperti MEA, AFTA, dan lain-lain. Karena kesamaan nasib negara-negara di Asia dan Afrika, pasca Perang Dunia II, negara-negara tersebut ingin mencari jalan keluar untuk meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia. Wow,
Terus aku pernah dengar soal gerakan non-blok. KAA sama gerakan non-blok itu hubungannya apa sih? Gerakan non-blok yaitu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan negara besar. Menariknya, Indonesia juga termasuk organisasi ini loh. Hubungannya dengan KAA, gerakan non-blok ini dirintis pada saat pelaksanaan KAA. Ada juga dasar sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan gerakan non-blok. Oh, nah kalau dasar sila Bandung, aku tahu tuh. Coba sebutin. Nah, dasar sila itu dari kata dasa kan 10. Sila kan prinsip atau aturan. Jadi dasar sila itu 10 prinsip. Nah, dasar sila Bandung itu gabungin prinsip piagam PBB. Nah, isi dasar sila Bandung 1. Menghormati hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soalan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. 6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dalam jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Yang terakhir nih, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Nah, terus fungsinya apa sih dasar sila itu? Kalau fungsi utama dasar sila Bandung ini buat mempromosikan perdamaian, kerjasama internasional, dan mengatasi konflik juga perpecahan antar negara Asia Afrika. Dasar sila Bandung juga jadi dasar gerakan non-blok loh. Keren banget ya KA ini. Kalau dampak dari KA ini ada nggak sih? Karena KAA, Indonesia jadi naik daun nih, karena kemampuannya untuk nyelenggarain konferensi tingkat internasional. Selain itu, juga dukung pembebasan Irian Barat yang masih diduduki Belanda. Nah, selain itu, dampak bagi dunia, KAA ini numbuhin semangat solidaritas yang tinggi loh. Seru banget ya pembahasan kita tadi. Udah beberapa menit nih kita nemenin kamu. Udah waktunya kita pamit nih. Makasih ya udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalin kritik dan saran biar podcast kita bisa terus berkembang. Jangan lupa bahagia. See you guys. Bye-bye.